Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baiklah anak-anak, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita untuk berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Adakah yang tidak masuk hari ini? Tidak ada. Alhamdulillah hari ini masuk semua ya. Materi hari ini kita akan membahas mengenai salah satu tokoh Wali Songo, yaitu Sunan Giri. Nah, di sini Ibu mempunyai sebuah papan cerita mengenai tokoh Sunan Giri. Ibu jelaskan ya. Sunan Giri lahir pada tahun 1442 Masehi. Nama aslinya yaitu Raden Paku. Ayahnya bernama Syekh Maulana Ishaq, putra Syekh Jumadil Kubro. Nah, di sini ada silsilahnya. Silsilahnya itu tersambung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui jalur Husain, putra Sayyidah Fatimah, sedangkan ibunya yaitu Dewi Sekardadu, anak Raja Belambangan, Bre Wirabumi, putra Maharaja Hayam Wuruk, yaitu penguasa Majapahit pada tahun 1350 sampai dengan 1389. Nah, sekarang membahas masa kecil Sunan Giri. Masa kecilnya itu diasuh oleh saudagar kaya raya di Gresik, yaitu Nyi Ageng Pinatih, dan diberikan nama Jaka Samudra dan dijadikan sebagai anak angkat. Lalu ketika berusia 7 tahun, Jaka Samudra dititipkan ke pesantren Ampel Denta. Nama Jaka Samudra diganti menjadi Raden Paku oleh Sunan Ampel. Ia belajar berbagai disiplin ilmu agama, Al-Quran, hadis, fikih, dan tasawuf di bawah asuhan Sunan Ampel. Karena kecerdasannya menyerap ilmu agama, Raden Paku diberikan gelar Maulana Inu Yakin. Pendidikan Sunan Giri. Setelah beberapa tahun mengenyam pendidikan di pesantren, Raden Paku berangkat ke Tanah Suci bersama Raden Mahdul Ibrahim atau putra Sunan Ampel. Nah, saat melewati Aceh, mereka berdua menemui Syekh Maulana Ishaq, kemudian disarankan untuk memperdalam ilmu agama terlebih dahulu. Nah, sebelum membangun pesantren, Sunan Giri melakukan usaha-usaha dagang milik ibu angkatnya, yaitu Nyi Ageng Pinatih. Ekspedisi perdagangan ia lakukan tidak hanya di wilayah Jawa, melainkan ke daerah-daerah lain seperti Makassar. Nah, ia melangsungkan dakwah Islam sambil berdagang sampai akhirnya memutuskan untuk mendirikan pesantren. Nah, nama pesantrennya yaitu Giri Kedaton, yang tumbuh sebagai kota dan pusat pemerintahan sekaligus pusat penyebaran Islam. Lalu Sunan Giri wafat pada awal abad ke-16 dan dimakamkan di sebuah bukit di Dusun Kedaton, Desa Giri Gajah, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik. Makam Sunan Giri itu terletak di sebuah bukit di Dusun Kedaton, Desa Giri Gajah, Kabupaten Gresik. Nah, di pintu gapura itu tertulis tahun 1505 Masehi, tahun pembangunan gapura makam. Nah, selanjutnya kita akan membahas peran Sunan Giri dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Perannya yang pertama yaitu sebagai pemimpin agama dan penguasa wilayah Giri. Jadi usaha dakwah yang dilakukan itu menjadi lebih meluas dan leluasa karena memegang kedudukan sebuah pemimpin. Sebagian dari Dewan Wali Songo, Sunan Giri bertugas membuat tatanan pemerintahan di Jawa, yang yaitu mengatur kalender, perhitungan siklus, perubahan hari, bulan, tahun, minggu, menyesuaikan siklus pawukon, serta merintis pembukaan jalan. Peran selanjutnya yaitu mengambil alih fungsi dukuh menjadi pesantren. Jadi salah satu proses islamisasi melalui pendidikan yang diperankan Sunan Giri adalah usaha mengambil alih lembaga pendidikan jiwa Buddha yang disebut mandala, asrama, atau dukuh menjadi pesantren. Nah, pada masa Majapahit, dukuh dijadikan sebagai tempat pertapaan untuk mendidik calon pendeta.
Lalu oleh para wali songo, rubuh diformat menjadi pesantren dan peserta didik yang belajar disebut santri. Nah, kata santri itu berasal dari kata sastri yang berarti orang suci yang mempelajari kitab suci. Nah, dalam perjalanannya, pesantren mengajarkan berbagai macam pengetahuan, agama, kebudayaan, seni, ekonomi, dan sebagainya. Nah, peran selanjutnya yaitu mengembangkan pendidikan terbuka bagi masyarakat. Jadi, dalam dakwahnya, Sunan Giri itu tidak hanya mengembangkan sistem pesantren yang diikuti santri-santrinya di berbagai daerah, melainkan mengembangkan pendidikan masyarakat secara terbuka dengan menciptakan berbagai jenis permainan anak-anak, yaitu yang pertama ada jelungan. Nah, arti dari permainan ini itu adalah seseorang yang sudah berpegang teguh pada agama Islam, maka ia akan selamat dari ajakan setan atau iblis yang dilambangkan sebagai pemburu. Nah, contoh permainan lainnya yaitu jamuran. Gambarnya seperti ini. Nah, permainan tradisional ini itu melibatkan 4 sampai dengan 12 anak yang dimainkan pada malam hari saat bulan purnama. Nah, pelaksanaannya itu dengan membentuk bulatan seperti jamur. Nah, permainan ini itu disertai dengan nyanyian berupa tembang dan diakhiri dengan mengerjakan apa yang disuruh oleh anak yang jadi atau bahasa Jawanya jadi. Nah, dalam permainan ini terkandung makna kerjasama, peduli, dan menambah keakraban dengan sesama teman. Nah, selain itu, Sunan Giri juga membuat tembang-tembang permainan anak-anak, yaitu yang pertama ada padang ulan, nah ada jor, bola ganti, dan juga suang. Nah, peran selanjutnya yaitu memanfaatkan seni pertunjukan sebagai media dakwah. Nah, di sini contohnya ada wayang. Nah, seni wayang itu diperkirakan sudah ada di Nusantara sejak tahun 1930 Masehi yang merupakan asli kebudayaan Jawa. Nah, pertunjukan wayang merupakan pertunjukan ritual yang berasal dari cerita Ramayana dan Mahabharata. Pagelarannya dikaitkan dengan upacara spiritual agar terhindar dari bencana-bencana bersifat gaib. Nah, karena itu dalam diposisikan sebagai orang suci atau pendeta. Melihat potensi dakwah dalam pertunjukan wayang kulit ini, Sunan Giri dan wali songo lainnya itu mengambil alih seni pertunjukan dan mengembangkannya, menyesuaikan dan menyelaraskan isi cerita dengan ajaran tauhid dalam Islam. Nah, seperti menggelar pertunjukan wayang kerucil dengan pedoman cerita menang yang mengisahkan kepahlawanan Hamzah, yaitu paman Nabi Muhammad SAW. Nah, pagelarannya pun itu disertai dengan tata cara dan sopan santun yang baik dan jauh dari maksiat. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai sikap positif dalam pribadi Sunan Giri. Nah, beliau itu merupakan santri yang cerdas, tekun, dan ulet dalam menuntut ilmu. Jadi, sejak anak-anak hingga tumbuh dewasa, Raden Paku mengenyam pendidikan pesantren di Ampel Denta dan berguru kepada Syekh Maulana Ishaq, ayahnya saat singgah di Malaka. Nah, yang kedua, sikap positifnya yaitu toleran dan bijak dalam berdakwah. Jadi, dalam melaksanakan dakwahnya, Sunan Giri terkadang mendatangi masyarakat ke rumahnya dan berbicara empat mata untuk menyampaikan ajaran Islam. Kemudian mengumpulkan mereka dalam acara-acara yang menjadi tradisi masyarakat seperti selamatan. Nah, sikap positif selanjutnya dalam pribadi Sunan Giri yaitu pemimpin yang mengayomi rakyat. Nah, dalam batu nisan Sunan Giri itu tertulis 4 pedoman hidup yang dijalani sebagai pemimpin, yaitu Nah, dalam batu nisan Sunan Giri tertulis 4 pedoman hidup yang dijalani sebagai pemimpin, yaitu berilah makan pada mereka yang lapar, berilah pakaian pada mereka yang tidak menutup aurat, berilah payung pada mereka yang kehujanan, dan berilah tongkat pada mereka yang buta. Jadi, prinsip hidup diterapkan ketika menjadi pemimpin agama sekaligus pemimpin wilayah Giri. Beliau merupakan sosok yang mampu mendamaikan dunia keilmuan, politik, spiritual guna membangun peradaban dunia. Nah, sikap positif selanjutnya yaitu seniman yang kreatif. Kemampuan Sunan Giri menuangkan ide-ide kreatif dalam menyebarkan Islam melalui pendidikan dan seni budaya,
telah menjadikannya seniman yang memanfaatkan seni untuk agama. Alhamdulillah materinya sudah selesai. Sekian untuk pembelajaran hari ini mengenai tokoh Wali Songo yaitu Sunan Giri. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Iya, silakan bertanya. Iya, jadi dalam peran Sunan Giri dalam mengembangkan Islam di Indonesia itu salah satunya ada mengambil alih fungsi dukuh menjadi pesantren. Nah, yang ditanyakan pengertian dari dukuh ya. Ya, jadi dukuh itu merupakan tempat pertapaan untuk mendidik calon pendeta. Ya, seperti itu. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada. Alhamdulillah, semoga materi pembelajaran hari ini mengenai Sunan Giri bisa dipahami ya. Nah, sekarang Ibu berikan tugas, silahkan dibuka buku modul SKI-nya halaman 39 dan 40. Di situ ada soal ayo berlatih. Silahkan dikerjakan yang poin A dan B ya. Baik, sekian untuk pembelajaran hari ini. Apabila ada kurang lebihnya, Ibu mohon maaf. Marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.